Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri. Ini adalah hari yang spesial Bapak Ibu, di mana di waktu lampau ada seorang pribadi yang menggenapi kesaksian-kesaksian, yang menggenapi nubuatan-nubuatan dari Allah. Peristiwa di Taman Eden. Peristiwa Nuh. Peristiwa di Mesir. Peristiwa ular tembaga ditinggikan. Dirangkum menjadi satu kesatuan. Dilakukan dalam satu hari. Dia yang menggenapinya bernama Yesus. Tubuhnya terpecah atas kita. Ia rela mati bagi Bapak, Ibu, dan saya. Bukan hanya mati Bapak Ibu. Ia merendahkan dirinya. Ia menanggung semua kesalahan dan pelanggaran kita. Ia menanggung semua sakit penyakit kita. Ia menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Pada hari ini kita memperingati kematian Yesus. Kayu yang kasar sebagai saksi, di mana seorang raja tergantung. Apakah kematian Kristus sudah menjadi dampak dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya? Apakah kita menghargai pengorbanannya? Sebelum kita masuk lebih dalam pada sesi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan kita ada di sana. Ketika Yesus tergantung di kayu salib.
Dan dia mengatakan segala sesuatunya sudah selesai. It's finished, my bride. Di Alkitab Perjanjian Baru dituliskan, Yesus berkata, ini sudah selesai. Tapi dalam terjemahan aslinya, Yesus berkata, it finished, my bride. Ini sudah selesai mempelaiku. Kita adalah mempelai Kristus. Dan Ia lakukan ini untuk kita. Dia lakukan ini untuk perkataan kita yang sia-sia. Dia lakukan ini untuk sikap kita yang semena-mena. Dia lakukan ini untuk kesombongan kita. Dia lakukan ini untuk setiap pelanggaran kita di depan Allah. Agar kita layak berdiri di hadapan tahta Allah Bapa. Biarlah pada pagi hari ini kita merenungkan, kita mengingat-ingat kembali kebaikan Tuhan. Kita mengingat-ingat kembali pengorbanannya. Kita mengingat-ingat kembali kemenangannya. Seringkali kita memandang bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib dan kemenangannya ketika Ia bangkit dari kematian. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari sudut yang lain. Bahwa pengorbanan Yesus dimulai bukan dari salib, tetapi ketika Ia menanggalkan kealahannya dan mengambil rupa sebagai manusia dan taat sampai mati. Peristiwa salib adalah puncak kemenangannya, di mana Ia taat kepada Bapa. Ia taat menyalibkan dirinya. Dan kebangkitan adalah penggenapan akan janji-janjinya. Ini sudah dinubuatkan Bapak Ibu. Dalam kitab Daniel sudah dinubuatkan. Dalam kitab Matius sudah dinubuatkan bahwa bait Allah akan dibangun kembali dalam 3 hari. Terjadi restorasi, terjadi pemulihan. Pada pagi hari ini terjadi pemulihan. Pada pagi hari ini terjadi pemulihan. Hubungan antara Bapak Ibu dengan Tuhan
hubungan antara Bapak Ibu dengan Allah Bapa, hubungan Bapak Ibu dengan sesama, pemulihan hubungan keluarga, pemulihan ekonomi, pemulihan iman. Kami bersyukur Bapa, jika di waktu lampau Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa dan pelanggaran kami, untuk membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kami mau menghargai keberadaan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau yang berdaulat penuh dari awal, pertengahan hingga akhir sesi doa pada pagi hari ini. Kami mau menghargai keberadaan-Mu ya Tuhan. Kami mau menghargai keberadaan-Mu. Kami beroleh kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami bangkit dari balik selimut kami untuk mencari wajah-Mu. Karena kami mau mencintai-Mu selamanya. Kami mau mengenal Engkau selamanya. Biarlah setiap nafas yang kami hembuskan selalu memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau menunggu setiap nafas, setiap kata yang keluar dari mulut kami. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar cinta-Mu. Kami merasakan Kau hadir di sini. Kami merasakan ada kuasa yang begitu besar yang tidak terbatas. Karena kami yakin Engkau hadir di sini bersama-sama kami. Karena Engkau nyata. Engkau mulia. Kemanakah kami dapat bersembunyi ya Tuhan? Kemanakah kami dapat berlari untuk pergi menjauhi Roh-Mu?
Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti makna pengorbanan-Mu, agar kami mengerti setiap rancangan yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Agar kami menghormati hikmat-Mu, dan merespon panggilan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita perkatakan bersama firman Tuhan yang saya kutip dari 2 Korintus 2 ayat 14 dan kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku, Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan, yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya, Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik. Sehingga kekuatan aku pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam tangan-Mu. Aku menerima mahkota oleh cinta kasih-Mu. Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, ketika mereka semua berdoa di atas loteng, Yesus memberikan Roh Kudus kepada mereka, menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Yesus berkata, akan datang kepadamu Roh Penolong yang keluar dari Bapa, api Pentakosta turunlah, menyala, berkobar menyala. Api Pentakosta berkobarlah, membakar hati kami yang sunyi. Teruslah menyala, menjadi pelita bagi kaki kami, menerangi kami dari dalam kegelapan. Menyala selamanya. Karena hanya dekat dengan kasih Bapa, jiwa ini tenang. Engkau yang menerima kami apa adanya. Sekalipun dunia melihat rupa, namun Engkau memandang kami sampai kedalaman hati.
Tuhan, inilah yang kami tahu. Engkau yang mengenal seluruh isi hati kami, bahkan di tempat yang terdalam. Engkau yang menyelidiki hati kami. Apakah hati kami menyimpang dari ketetapan-Mu? Apakah hati kami serong daripadamu? Apakah kami benar-benar mengasihi-Mu, Tuhan? Engkau begitu dekat. Engkau begitu dekat. Bahkan jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Inilah Tuhan yang kami mau. Engkau selalu ada di hati kami. Mari buka hatimu, Bapak Ibu. Tuhan memperlihatkan kepada saya suatu danau yang jernih airnya, di mana di seberang sana terdapat gunung-gunung yang tinggi. Lalu di sebelahnya terdapat sebuah hutan yang begitu terang. Tidak ada bayang-bayang di sana. Terdengar gemericik air sungai yang mengalir. Gunung itu adalah gunung yang kudus. Kita harus masuk dalam danau itu. Ketika kita hendak ke gunungnya yang kudus, mari melangkah. Langkahkan kakimu masuk dalam danau itu. Rasakan airnya mengalir. Rasakan ketika air itu sudah mencapai lututmu. Mari terus masuk. Ketika air itu sudah mencapai pinggangmu, mencapai leher, dan menenggelamkan kita. Sebab air itu adalah kasih. Air itu adalah firman. Rasakan kehadirannya yang begitu nyata. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Karena bukan mereka yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Ia telah menentukan pekerjaan setiap orang di dalam kerajaan-Nya. Marilah kita mendengarkan Dia. Apa tugas kita dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di dalam sekolah kehidupan, di tengah-tengah pekerjaan, di dalam pelayanan, masyarakat, dan lain sebagainya. Izinkan Ia yang menjadi Tuhan dan Tuan atas hidup kita. Buka hatimu. Izinkan Dia yang menjadi Tuan dan Tuhan atas kehidupan kita. Agar pengenalan akan Tuhan Yesus membuat Bapak, Ibu, dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Berpikir seperti Yesus berpikir. Merasakan seperti Yesus merasakan. Berbicara seperti Yesus berbicara. Dan bertindak dipimpin oleh Roh Allah. Karena Ialah yang memperlengkapi kita dengan semua fasilitas dan kemampuan bekerja seperti Tuhan Yesus. Karena semua adalah rencana Bapa untuk mengubah kita semakin serupa dengan Kristus. Kitab Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yohanes 6 ayat 28 menuliskan, lalu kata murid-murid kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Bapa? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kitab Yohanes 6 ayat 27 berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang telah dimateraikan Allah Bapa.
Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Jauhkanlah geram dari hatimu, marah, menuntut, kecewa, luka, dan lain sebagainya. Biarlah itu semua menjauh dari hatimu. Mari mohonkan kepada Bapa pada pagi hari ini, agar kita memiliki hati yang taat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, izinkan Roh Kudus melatih kita untuk semakin menyadari bahwa sebenarnya yang melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan itu bukan kita sendiri. Tetapi Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Seperti dahulu, Tuhan bekerja. Namun ia sadar bahwa yang bekerja di dalam dirinya adalah Bapa sendiri. Yohanes 14 ayat 10 berkata, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu akan memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kita menjadi hamba uang yang menilai-nilai pelayanan dari uang yang akan dihasilkan. Tapi layanilah seorang terhadap yang lain dengan kasih. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Pujilah Tuhan.
Pujilah Tuhan dengan mulutmu. Pujilah Tuhan dengan mulutmu, jangan berdiam diri. Mari kita hargai kekudusan. Kita hargai keberadaannya yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketidakpercayaan, bimbang, dan keraguan-raguan itu yang membuat kita tidak akan pernah mampu mencipta sesuatu dengan jelas. Roh Yesus yang ada di dalam kita, pribadi tiap pribadi, biarkan bersentuhan dengan Roh Yesus yang ada di dalam Alkitab, agar dari sanalah tercipta terang Kristus, terang yang menerangi kita, dan menjadikan itu sebagai rema. Latihlah diri kita berulang-ulang dengan rema yang hidup, yang membuat kita benar-benar pindah dari daerah mustahil ke daerah yang tidak mustahil. Matius 17 ayat 20 menuliskan, Ia berkata kepada kamu, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka ia akan taat kepadamu. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Apolos, Paulus, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya milikmu. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Bagaimana Tuhan dapat berkata bahwa kita dapat memindahkan gunung maupun pohon-pohon dengan memerintah mereka pindah? Bahwa kita akan membangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, mengusir setan-setan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Dia telah lakukan. Bagaimana Paulus bisa berkata, segala sesuatu milikmu, baik rasul-rasul, dunia, hidup, mati, waktu sekarang dan yang akan datang. Itu terjadi
Karena posisi Bapak, Ibu, dan saya sudah dipulihkan menjadi anak Allah, penguasa semua ciptaan itu bersama Tuhan Yesus. Tetapi semua bergantung dari kemauan kita sendiri. Semua bergantung dari kemauan kita masing-masing untuk memindahkan kesadaran kita dari manusia biasa menjadi kesadaran sebagai keluarga Allah. Ini adalah proses agar Bapak, Ibu, dan saya dijadikannya seperti Yesus. Allah Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Yesuslah yang mengatakannya. Dan ini semua dilandasi firman Allah. Kini kita menyadari bahwa tujuan Tuhan untuk akhir dunia ini agar banyak orang diselamatkan. Dengan mengubah mereka semua menjadi serupa dengan Kristus. Yohanes 6 ayat 39 berkata, "Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman." Agar Ia membawa kita untuk tinggal bersama-sama dengannya di dalam langit baru dan bumi yang baru. Saya mau mengajak Bapak Ibu masuk dalam pewahyuan, dalam janji-janji Allah. Saya mau mengajak Bapak Ibu membayangkan kita ada di sana saat ini, di langit baru dan bumi yang baru. Di mana Bapa menjadi terang. Di sanalah Bapak Ibu berada. Mari kita bayangkan hal itu terlebih dahulu. Dan dengarkan apa yang Roh katakan, apa yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang Tuhan katakan kepada diri kita masing-masing. Yesaya 65 ayat 25 berkata, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan memakan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu.
Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Dunia lama ini hanya tempat pesemaian, tempat menabur benih, lalu diseleksi, ditampi. Mereka yang memenuhi syarat akan dipindahkan ke tempat bertumbuh sesungguhnya, yakni langit baru dan bumi yang baru. Dua Petrus 3 ayat 10 menuliskan, perhatikanlah Bapak Ibu, perhatikanlah benar-benar ayat ini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Katakan dengan iman, katakan dengan hati yang benar-benar murni. Perkatakan doa-doa ini. Saya kutip dari kitab Matius 6 ayat 9 sampai 13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus, saya percaya lebih dari 2000 tahun yang lampau Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus, menyucikan, menguduskan, dan membenarkan saya. Sebab itu Tuhan Yesus, saya minta ampun atas semua dosa dan pelanggaran saya, atas dosa orang tua,
pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, penyembah berhala, adat istiadat, kawin cerai, anak haram. Dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan, mengecewakan, menyalahartikan, atau menuduh aku. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka. Dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, aku tolak dan aku benci. Aku menerimanya kembali karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di matamu, mulia, dan Tuhan mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian, sakit penyakit dan kegagalan, penderitaan, perbudakan, kemiskinan. Tapi Engkau telah menanggung semuanya di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk yang mengikat kehidupanku. Dan keturunanku. Kutuk kematian masuk neraka. Kutuk mati muda. Keturunan. Kecelakaan. Disantet. Dibunuh. Sakit penyakit. Kegagalan. Penderitaan. Kawin cerai. Penyembah berhala, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan oleh orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Mari Tuhan Yesus Kristus, aku percaya aku adalah anak Allah. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Surga menjadi rumah kediamanku, dan Allah Bapa menjadi Bapakku. Tuhan, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku terima dengan iman apa yang aku katakan dan aku imani. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Saya mengutip dari kitab Yesaya 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera
pencerahan yang daripadanya pada pagi hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna, kedamaian, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sudah percaya dan sudah mendapatkannya, mari sama-sama kita katakan amin.